Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir dari matkul Internet of Things atau IoT, yaitu sistem irigasi tanaman otomatis berbasis Internet of Things, yaitu menjaga kelembaban tanah tetap optimal tanpa perlu diingat setiap hari. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Raffi Masya dari NRP 2311108 dari program studi Teknik Informatika Universitas Pendidikan Nusantara. Pertama, di latar belakang itu penyiraman mineral sulit dilakukan secara konser karena itu sering terlewat yaitu penyiraman bergantung pada ingatan pemilik, itu mudah terlupa saat sibuk atau berpergian. Kedua, ada tidak konsisten, itu volume air ditentukan dari perkiraan visual bukan data kelembaban tanah aktual. Yang ketiga yaitu tanpa data historis, yaitu tidak ada catatan pola kelembaban tanah untuk mengevaluasi kebutuhan air tanaman. Yang keempat yaitu boros air, yaitu penyiraman berjadwal tetap tanpa pertimbangan kondisi tanah sering menyebabkan perbaikan air berlebihan. Dua observasi ini bervariasi kelembapan tanah antar hari mencapai 25-40 poin persen tanpa alat ukur dibanding 15 poin persen saat mengacu pada data sensor. Kemudian di rumus masalah dan tujuan, rumus masalah yaitu bagaimana memantau kelembapan tanah, kondisi lingkungan, dan level air tandon secara real time. Kemudian bagaimana merancang logika kontrol otomatis penyiraman yang juga menjaga kerusakan pompa akibat kehabisan air. Kemudian bagaimana menyediakan antarmuka, pemantauan, dan kendali jarak jauh dari pengguna. Tujuan proyek ini yaitu merancang arsitektur sistem IoT untuk irigasi otomatis mencakup perangkat keras, konektivitas, pengolahan data, dan antarmuka pengguna. Kemudian mengimplementasikan firmware ISP32 dengan logika kontrol ambang batas dan hysteresis untuk menjaga kelembapan tanah optimal. Kemudian yaitu menguji fungsionalitas sistem melalui simulasi untuk memvalidasi logika kontrol sesuai skenario yang direncanakan. Kemudian di arsitektur sistem yaitu 4 lapisan sensor dan akurat. Itu ada edge processing SP32, konektivitas dan cloud. Kemudian antar muka pengguna. Di arsitektur sistem irigasi tanaman otomatis berbasis IoT. Di sini ada sensor dan aktuator, yaitu sensor kelembapan tanah. Kemudian ada sensor DTH T22 untuk suhu kelembapan udara. Dan ada sensor ultrasonik, yaitu untuk level air tandon. Kemudian di relay plus pompa air. Di mini 5V untuk aktuator. Kemudian di buzzer untuk alarm air habis. Untuk di edge atau microcontroller, yaitu ada OLED di SSD 1306 untuk status lokal, di ESP32 dual core WiFi MCU, baja sensor ADC, dengan logika kontrol menggunakan yaitu threshold bus extensis, kemudian kendali relay pompa, kemudian kirim data HTTP, kemudian ke router WiFi atau router APP. Untuk data JSON itu HTTP, kemudian ke perintah manual yaitu ke Blink Server untuk kontrol dan notifikasi real time. Dari WiFi itu nanti ke ThinkSpeak yaitu cloud data logging dan graphic storage. Kemudian turun ke dashboard web yaitu ThinkSpeed, dan turun lagi ke aplikasi mobile Blink yaitu Android OS untuk antar penggunanya. Kemudian untuk komponen faktor di soil moisture atau kapasitas atau kapasitif, yaitu tahan korosi dibanding type resistif, yaitu cocok untuk kontak jangka panjang dengan tanah lembab. Kemudian di sensor di HT22 yaitu akurasi suhu dari kurang lebih dari 0,5 Celcius, mendeteksi kondisi lingkungan yang memengaruhi evapotranspirasi tanaman. Kemudian di ultrasonic HC SR04 untuk non kontak memantau level air tandon tanpa risiko korosi seperti sensor pelampung mekanis. Kemudian yaitu ada relay plus pompa mini 5V untuk relay mengisolasi arus pompa yang melebihi kapasitas pin GPIO ESP32. Yang kedua yaitu komponen untuk kendali dan konektivitas di ESP32 DevGate V1, yaitu WiFi terintegrasi dual core ADC 12 bit, yaitu memproses sensor dan jaringan secara bersamaan. Kemudian untuk OLED plus buzzer yaitu OLED menampilkan status lokal, buzzer yaitu meningkatkan saat air tandon hampir habis. Kemudian di ThinkSpeak yaitu cloud logging gratis dengan grafik garis bawaan, itu terhubung lewat HTTP GET untuk yang HTTP GET sederhana.
Kemudian untuk Blink yaitu aplikasi mobile untuk kendali manual atau override dan notifikasi real time. Cara kerja sistem dari sini siklus dijalankan setiap 2 detik oleh ISP32. Yang pertama yaitu baca kelembapan tanah, suhu, dan kelembapan udara dari level air tandon. Kemudian evaluasi logika kontrol tanah kurang 30% dan tandon cukup, pompa on, tanah lebih dari 60%, pompa off. Jika level tandon kurang dari 15%, pompa dipasang off dan buzzer alarm akan berbunyi safety atau cut off. Kemudian nomor 4 yaitu tampilkan status pada OLED locker cara real time. Kelima yaitu kirim data ke ThinkSpeak tiap 15 detik, kendali manual tersedia di aplikasi Blink. Untuk prototipe dan simulasi, diverifikasi menggunakan simulasi berbasis Walkme dengan firmware yang identik dengan rencana implementasi hardware fisik. Untuk komponen virtual pada Walkme yaitu ESP32 DevKit V1 dan potentiometer atau simulasi soil moisture. Kemudian ada DHT22, kemudian ada HCSR04 ultrasonic, ada relay plus LED, ada indikator pompa, kemudian ada buzzer aktif, kemudian ada OLED SSD 1306 128 kali 64, kemudian yang diimplementasikan yaitu pembacaan sensor real time di serial monitor, kemudian pompa menyala otomatis saat kelembapan kurang dari 30%, pompa mati saat kelembapan lebih dari 50% atau intersensis, kemudian status OLED diperbarui langsung, kemudian buzzer alarm saat level dan rendah. Terus kemudian di skenario dan hasil pengujian, terus skenario tanah yang kurang dari 3% itu perilaku yang diharapkan yaitu pompa menyala otomatis dengan hasil sesuai sesuai yaitu di menit 31 yaitu 29,8%, kemudian di tanah 60% itu pompa mati otomatis atau interstatis atau yang hasilnya yaitu sesuai di menit ke-40 di 61,2%. Kemudian di tandon yang kurang dari 15%, pompa tetap mati meski tanah kering atau buzzer aktif, yaitu sesuai atau safety cut off bekerja. Kemudian WiFi terputus, kontrol lokal tetap berjalan normal, sesuai tidak bergantung cloud. Kemudian yang kirim data ke cloud, yaitu data terkirim tiap 15 detik tanpa error, yaitu yang hasilnya sesuai, yaitu HTTP 200 diterima. Kemudian dari hasil respon kelembapan tanah, di grafik ini yaitu dari kelembapan tanah dari lebih dari 60%, yaitu dan ambang kekeringan yaitu 30% dan ambang basah di 60%-an. Di sini tuh kelembapan tanah terjaga pada rentang 35-60% setelah siklus penyemraman pertama dengan 2 siklus penyemraman di dalam 180 menit pengujian yaitu total 29 menit tanpa pompa menyala. Kemudian di hasil level tandon untuk kondisi lingkungan, di level tandon ini menurun dari 100% ke 82,6% dalam waktu 180 menit. Laju konsumsi wajar untuk skala prototipe, data suhu dan kelembapan udara berpotensi menjadi faktor kompensasi ambang batas pada pengembangan lanjutan. Untuk kesimpulan di sini yaitu integrasi berhasil, sensor tanah lingkungan dan level air irigasi dalam satu edition edge to cold, pemberian kontrol stabil logika series menjaga kelembapan 30-60% tanpa switching berlebih pada aktuator, kemudian aman dari dry run yaitu safety cut off mencegah pompa menyala saat air hampir habis, kemudian monitoring lengkap yaitu ThinkSpeak atau history dan Blink dari atau aplikasi bawah aplikasi yang dibuat atau kontrol time saling melengkapi kebutuhan pengguna. Itu saran pengembangan lanjutan yaitu kalibrasi hardware fisik, integrasi perikan cuaca, sensor orientasi cahaya sebesar seperti sana. Oke, terima kasih. Terima kasih. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.